senangnya dalam hati kalau menjadi kabib. Mau sesat, mau maksiat, tetap husnul khotimah. Pret. Ada yang mengatakan selama nasabnya itu benar, maka dia murni cucu Nabi. Maka kalau nasabnya benar, kata guru-guru kita, pasti dia husnul khotimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun. Serem ini, bener agama lain ini mah. Ini mah ajaran agama lain ya, bukan ajaran agama Islam kayaknya. Saya mah yakin dah. Ada yang mengatakan, kemudian disambung lagi kata guru-guru kita, kalau nasabnya tersambung, kalau di keluarganya nggak ada yang zina, artinya ibu-ibunya ya, ibunya, neneknya, berarti darahnya itu langsung dari laki-laki yang betul-betul ya terjaga, misalnya ya Habib gitu, darahnya murni dan betul-betul cucu Nabi, maka dipastikan akan husnul khotimah ya, akan dimatikan dalam keadaan yang baik, dan tentu saja berarti masuk surga, saudara. Kasihan yang bukan cucu Nabi atuh. Kasihan atuh yang bukan cucu Nabi. Gimana sesat, maksiat, masuk neraka. Tolol sekali ini ajaran, saudara. Terus gurunya mana? Guru gundul? Ada yang mengatakan, kata guru-guru kita, ada yang mengatakan itu siapa? Dul Kasan. Siapa? Ada yang mengatakan tetangga, Pak RT, Pak RW, barudak di pos ronda. Siapa? Tukang cuangki, tukang cilok, tukang somai. Siapa yang mengatakan? Nanti Anda malu. Siapa yang mengatakan? Guru-guru kita itu siapa? Guru gundul, guru gembul, guru silat. Siapa? Dul Kasan. Tukang lotek, tukang bakso, tukang batagor. Siapa? Ada yang mengatakan itu. Nanti Anda malu kalau tidak bisa jawab. Guru-guru Anda itu siapa? Anda sekolah di mana dulu? SD, SMP, SMA, kuliah di mana? Ya, kita harus tahu nama guru-guru Anda. Guru-guru kita lu aja kali. Pantas bobrok ajarannya ya, nyuruh sesat, berarti memperbolehkan untuk sesat, untuk maksiat boleh, bebas. Selama darah kalian murni ya, habaib ya, dari Bani Ba'alwi, cucu Nabi, dipastikan kalian akan husnul khatimah. Bahkan di keterangan lain, wajib, saudara, wajib apa? Wajib masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai kata Sayyidah Fatimatul Zahra, putriku, mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong, mengirban tangannya. Ia bahkan bersumpah Rasulullah dalam hadis tersebut, sudah ada itu, Rasulullah bersumpah, bukan wawahi, bukan sumpahnya kayak Habib, bukan. Kalau Habib mah kan kayak lalap ya, wallahi. Dikatakan, ada yang mengatakan bahwa selama nasabnya terjaga, nasabnya itu asli, tersambung, maka dipastikan. Ada yang mengatakan, juga dikatakan guru-guru kita. Ala kulli hal, mohon maaf sebelumnya karena Anda nanti malu. Kalau saya katakan saya bisa memadamkan api neraka, Anda mau ngomong apa? Itu adalah garoma. Ya, apa yang disampaikan Dul Kasan ini bertentangan tentu saja ya. Mau kita dari ayat-ayat Al-Quran, mau kita bicara hadis Nabi, saudara, bahwa
husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik hanya bisa ditentukan oleh nasab. Sementara dalil-dalil mengatakan bukan nasab, bahkan nasab tidak bisa menolong kita. Nasab tidak bisa menolong seorang manusia. Betapapun tingginya kedudukan, kita ini keturunan raja kah? Kita ini keturunan penguasa, bahkan keturunan Rasulullah sekalipun, saudara, tidak menjamin. Lah sekarang mereka keturunan Rasulullah pun bukan, tidak terbukti. Lah terus gimana bisa mengklaim seperti itu? Cuman dengan dasar ada yang mengatakan, entah siapa yang mengatakan, guru-guru kita. Setelah itu guru kita, siapa guru-gurunya? Aku tak kenal itu guru-guru kau, Kasan. Ini sesat nggak teman-teman? Sesat tentunya ya. Husnul khotimah, seseorang masuk surga, masuk neraka, penutupan masa hidup seseorang, apakah itu su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu semua perkara gaib. Itu semua perkara gaib, nggak ada yang tahu, saudara. Rahasia-rahasia Allah, rahasia-rahasia perkara gaib. Kenapa sih mereka bisa menguasai, sementara Rasulullah pun tidak? Ya kalau kita bicara husnul khotimah, selain dari pengakuan mereka yang menyalahi ketentuan Allah tentang bagaimana seseorang itu akan mendapatkan husnul khotimah atau su'ul khotimah, atau masuk surga dan masuk neraka, nggak ada yang tahu ya. Yang jelas ya bukan dari nasab, enak bener. Bahkan ditambahkan, biarpun sesesat apapun, semaksiat apapun, lah terus kemana ini aturan-aturan Allah? Kemana ini kewajiban-kewajiban, larangan-larangan yang harus dihindari, kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan? Gak ada fungsinya berarti. Hanya berfungsi untuk orang-orang atau berlaku untuk orang-orang di luar golongan kabib-kabib ngehe ini, saudara. Cuman kita-kita nih yang ahwal ya. Kalau mereka nggak kena, sholat 5 waktu nggak usah, puasa, zakat, haji nggak usah. Ya, itu hanya berlaku buat orang di luar golongan mereka. Karena mereka, meskipun mereka bermaksiat kepada Allah, meskipun mereka sesat, sesesat apapun, tetap husnul khotimah. Artinya mereka bebas untuk melakukan apapun. Gak terikat dengan hukum syariat, gak terikat dengan kewajiban-kewajiban bagi para pemeluk agama Islam, bagi para muslim, hamba-hamba Allah. Mereka ini diberi keistimewaan. Nah, ini pasti ajaran Habib. Gak mungkin tiba-tiba ya bangun tidur si Kasan pengen ngomong begitu, kan gak mungkin. Ya tentunya seperti kita ketahui pastinya dari ajaran Datuk, saudara. Ini implikasinya banyak. Kalimatnya cuma berapa detik ya, tapi banyak sekali itu kerusakan yang bisa ditimbulkan ya kalau orang-orang mempercayai, meyakini. Berarti menuduh juga bahwa Allah tidak adil. Menuduh Allah membuat sebuah aturan, Allah menetapkan bagi hamba-hambanya yang berisi kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan, perintah-perintah yang hanya berlaku untuk siapa? Untuk kita doang. Untuk orang-orang di luar Bani Ba'alawi. Bani Ba'alawi berarti nggak usah itu mematuhi kewajiban-kewajiban. Tidak usah menghindari larangan-larangan, bebas mereka mah. Disuruh sholat nggak usah sholat, disuruh puasa nggak usah, nggak boleh zina nggak apa-apa, nggak boleh miras nggak apa-apa, nggak boleh narkoboy, nggak boleh maling, boleh pokoknya bebas terabas aja semua. Nanti juga husnul khotimah, bahkan dikatakan dijamin wajib masuk surga. Sudah ini ada penyanyi dangdut, sudah ini udah tua juga, fitnah habaib, sudah sudah dia bilang, sudah ada habaib yang pernah ngomong, katanya sudah Habib maksiat, Habib bodoh, Habib sesat pasti masuk surga, saudara. Siapa, saudara? Jangan fitnah, saudara. Tuh si Dua Kasan, Rijik
dan masih banyak lagi ya. Datuk lu Rizik yang ngomong begitu, dibilang ya Bang Haji fitnah. Bukan fitnah, emang bener kok ya. Bang Haji menceritakan yang zaman dulu dia pernah ketemu menghadiri majelis Habib ngomong begitu. Nah sekarang kita lihat tuh Sidul Hasan sama kan. Kalau emang kalian bener ya bantah, kalau emang kalian tuh bener.